Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ta'lim Ma'rifat, kajian mengenai spiritual, metafisika, dan metodologi agama. Kali ini kita akan membahas tentang kuantum cahaya yang ada di dalam diri rohani manusia. Dikarenakan variabel agama itu ada di dimensi dibaliknya jasmani, yaitu yang biasa kita tahu sebagai rohani, maka tentunya manusia untuk melaksanakan peribadatan, penyembahan, atau segala hal yang berhubungan dengan ketuhanan, berarti mesti sebelumnya masuk dulu ke dimensi rohaninya, karena variabel-variabelnya semua ada di situ. Sedangkan di sini ini yang di alam jasmani adalah fata morgana. Nah, jika manusia yang di dunianya belum berezeki atau belum bisa kuantum dari jasmani menjadi rohani, maka yang dikerjakannya pun belum bisa nembus langit. Ibaratnya makhluk bumi, kan nggak bisa yang tinggal di bumi, misalkan kambing atau sapi atau apapun, kemudian mereka mau terbang kan nggak bisa. Jadi mesti ada kuantum dulu, ada satu metodologi yang membuat berubah dimensinya. Jadi manusia yang awalnya jasmani pasti berubah menjadi manusia yang rohani. Sebagaimana sering kita bahas bersama, bahwa untuk bergeser dari sebuah masa materi atau fisik atau jasmani atau kebendaan, kemudian dengan sebuah metodologi yang kita tahu metodologinya adalah zikir, itu akan terurai menjadi molekul. Artinya dari yang fisik materi tadi terurai menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu molekul. Kemudian molekul pun ketika disinari terus dengan potensi zikir, maka akan berubah menjadi lebih halus lagi. Disebutlah atom di situ. Kemudian terus atom itu akan terurai menjadi partikel atom. Kemudian disinar lagi terus sampai menjadi kuanta, kemudian menjadi energi vibrasi, kemudian menjadi energi, dan energi pun terus disinari akan menjadi energi kuantum dan berubah menjadi cahaya. Cahaya pun nggak sembarang cahaya. Nah, walaupun sudah masuk ke dimensi rohani, tapi rohani itu pun mesti mengalami kuantum demi kuantum selanjutnya. Kuantum cahaya aksen, kuantum cahaya double aksen, kuantum cahaya triple aksen, sampai kemudian ketemu dengan limit tak terhingganya, sampailah kepada dimensi cahaya mutlak. Baru kemudian ujungnya adalah sumber cahaya sendiri. Itu kias. Demikian sulitnya kita beradaptasi dengan alam ketuhanan
karena secara fisikanya dia ada di dimensi mutlak, sedangkan kita ada di dimensi relatif. Maka relatif nggak mungkin bisa serta-merta berhampiran dengan yang mutlak, pasti akan terbakar. Di mutlak itu akan hangus jika didekatkan, maaf, relatif itu akan hangus jika didekatkan dengan yang mutlak. Maka perlu adaptasi, yaitu metodologi yang itu akan membuat jarak antara relatif dan mutlak itu kan tak terhingga. Yang sifatnya yang mutlak berarti kan unlimited dan juga undefinisi. Maka itu adalah bentuk konversi pemampatan. Maka untuk mengurai konversi dan pemampatan dan kompres itu dibutuhkan kuantum. Dengan kuantum itu mesti lewat dua gaya, yaitu gaya horizontal dan gaya vertikal. Sedangkan kuantum itu pasti akan melewati adaptasi yang mati-matian habis-habisan. Ibaratnya kita yang ada di gelombang sadar untuk naik ke dimensi yang di atas sadar, maka mesti ada mujahadahnya, sebagaimana disampaikan di Al-Maidah 35, wa butahu ilahil wasilah. Kemudian wajah itu bisa pilih, berjuang sungguh-sungguh, itu artinya ya mati-matian habis-habisan agar kesadaran kita itu naik ke dimensi sadar di atas sadar, atau yang biasa kami sebut sebagai gelombang ultra sadar. Maka masuk ke gelombang ultra sadar itu tidak bisa terbaca dengan akal sadar, artinya sadarnya akan nol. Maka dia masuk ke gelombang ultra sadar, otomatis kesadaran itu nol, melewati proses nol dulu, kemudian ketemu kesadaran lagi yang di atas kesadaran awalnya, yang disebut gelombang ultra sadar. Tetapi di ultra sadar ini pun ketemu kesadaran lagi, tapi dimensinya sudah beda. Sadar di alam sadar itu beda dengan sadar di alam ultra sadar. Walaupun keduanya sama-sama sadarnya seolah-olah begitu, tapi dimensinya sudah beda karena telah terjadi kuantum. Nah, ibaratnya kalau kita lomba lari misalkan, kemudian kita lari mati-matian habis-habisan, itu kan akal kita kan mau terhenti. Mungkin nafas kita mau putus, kemudian kepala sudah pening, badan sudah berkeringat, sudah mati-matian habis-habisan, sudah nggak bisa mikir. Nah, sampai seperti itu akal kita pun mesti sampai berjuang sampai melewati batas akalnya. Nah, kemudian adaptasi munajatnya yang vertikal juga demikian. Jadi kedua rumus dua gaya itu, yaitu gaya syariat dan gaya hakikat, maka memunculkan gaya baru atau yang biasa kita tahu namanya adalah ma'rifat. Begitu masuk ma'rifat, sumbu ordinatnya sudah bergeser dari 0,0 berubah menjadi 0 aksen, 0 aksen. Dan di ma'rifat yang pertama itu ketemu lagi kesadaran, maka ketemu lagi syariat lagi, dan juga hakikat lagi, mati-matian lagi, habis-habisan sungguh-sungguh, barulah nanti akan muncul makrifat lagi. Nah, maka ordinatnya sudah bergeser naik lagi menjadi 0 double aksen, 0 double aksen. Di makrifat double aksen itu pun akan ketemu syariat lagi dan hakikat lagi, tapi tentunya syariatnya dan hakikatnya sudah bukan sama dengan syariat yang di 0,0 tadi. Ini sudah 0 double aksen, 0 double aksen. Terus 0, double aksen itu akan geser naik lagi sesuai dengan rumus dua gaya menjadi 0 triple aksen, 0 triple aksen, naik lagi menjadi 0 quad aksen, 0 quad aksen, terus. Itu yang kami sebut sebagai cahaya yang mengalami
kuantum. Nah, cahaya kuantum itu pun nanti akan menjadi cahaya kuantum aksen, kuantum double aksen, kuantum triple aksen, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, adaptasi ketika kita masuk ke alam makrifat itu karena mesti ada di gelombang ordinat 0, 0,0, atau biasa kami kiaskan dengan 0,0,0,0,0,0, artinya tidak condong ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ataupun ke atas dan ke bawah. Artinya kita menjaga titik yang sumbu objektif, artinya tidak condong ke kanan, kiri, dan sebagainya. Tidak karena was-was, keraguan, cinta, kemudian takut, positif, negatif, sudah nggak ada itu semua. 0 kan nggak mungkin jadi +1, juga 0 juga nggak mungkin menjadi -1. Jadi kita nggak boleh ke kanan, ke kiri, depan, belakang. 0, ya 0, sumbernya 0. 0 pun akan tersaring lagi menjadi 0 aksen, tersaring lagi menjadi 0 double aksen, tersaring lagi menjadi 0 triple aksen, dan seterusnya. Makanya adaptasi ahli ma'rifat ya di samping lewat gaya syariat ya dengan munajat hakikatnya atau vertikalnya. Maka ibarat adanya lalilin di dalam kolbu manusia ma'rifat, dia akan menjaga nyalanya itu tidak mati. Karena nyala lilin itu kan tertiup angin sedikit saja sudah mati. Misalkan dengan angin logika, kemudian angin harap, angin keinginan, angin ketakutan, angin cinta, angin benci, angin selera, angin subjektivitas, angin aliran, angin identitas, angin latar belakang, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu terus dijaga. Ibarat sekali lagi menjaga nyala lilin di dalam kalbu kita. Kalau bahasa Nabi, bermula kalbu seorang mukmin itu baitullah, maka dia akan senantiasa menjaga kalbunya. Karena kalimat-kalimat ayat firman ataupun hadis Nabi itu kan dimensional, makanya tidak bisa kita pahami mentah-mentah. Misalkan bayangkan saja ketika Nabi menyampaikan itu di ordinat ini misalkan makrifat aksen 7, masa kemudian dibaca oleh jasmani? Kan gak mungkin. Yang bisa membaca kalimat di makrifat aksen 7 berarti ya mesti ada di gelombang yang sama, yaitu makrifat aksen 7 atau makrifat double aksen. Ya mesti kita membacanya di gelombang yang sama, yaitu makrifat double aksen. Makanya dari alam rohani yang maha tinggi kemudian disampaikan lewat jasmani, itu kan mengalami proses pemampatan luar biasa, konversi yang luar biasa. Seperti kuantum tapi terbalik. Kalau kuantum itu kan meledak, berubah dimensi, berubah gelombangnya, misalkan dari bentuk fisik menjadi cahaya kan gitu, atau dari mekanik berubah menjadi energi kan gitu. Nah, ini kan terbalik. Misalkan dari sebuah lagu ditanamkan menjadi berupa CD atau compact disc, itu kan dimampatkan. Nah, untuk membaca compact disc-nya kan mesti pakai CD readernya. Nggak mungkin kita mendengarkan compact disc hanya ditempelkan ke telinga kita. Itu logikanya. Maka yang bisa membaca firman-firman qadim atau ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi, yang mesti sampai ke dimensi gelombangnya itu dulu. Karena jika nggak tahu rumus ilmiahnya seperti itu, ya akan dibaca mentah. Padahal kata Nabi, tidak akan orang bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh-roh yang sucikan. Berarti menyentuh saja nggak mungkin kalau disentuhnya dengan jasmani. Karena tadi kan menyebutkan roh, berarti yang bisa membaca Quran yang roh aslinya
yang disebutkan di As-Surah 52 adalah dengan dimensi roh juga. Roh itu nanti akan gelombangnya naik, jadi menyesuaikan dengan makom aksennya, gelombang aksennya gitu, kuantumnya. Memang ilmiahnya seperti itu. Nah, kalau kita membaca mentah-mentah misalkan ya, fa'aina matwalu fasama wajhullah, bahwa dimanapun kamu mandang setelah wajah Allah, maka kita akan melihat Allah itu berupa burung, Allah itu berupa sepatu, kan nggak gitu. Atau pula Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Wah, kemudian kita merasa, wah sudah nggak perlu nyari Allah, kan Allah sudah di dalam diri, ngapain nyari-nyari. Nah, coba gitu, akhirnya kan banyak ma'rifat teori, ma'rifat tapi hanya sebatas teorinya dan tidak pernah mengalami praktek membuktikan kesaksian di dimensinya. Itu kan akhirnya kacau, orang nggak tahu, audiens umum itu, publik nggak tahu mana yang makrifat asli dan mana makrifat palsu, padahal kata-katanya sama-sama baik, tapi kan berbeda antara yang makrifat asli dan yang palsu. Itu ada potensinya. Jadi kalimat-kalimat makrifat yang disampaikan tentunya bukan dari akalnya, tapi live dari sononya. Itu tadi kan gelombang kuantumnya itu aksen level berapa gitu. Nah, berarti disitulah ada potensi aksen itu. Misalkan 0,07 aksen, 0,07 aksen. Berarti di situ ada energi atau potensi sebanding dengan 7 aksen itu. Atau misalkan ada orang sampai kepada makrifat 10 aksen, 10 aksen, maka energi gelombangnya pun dia telah sampai pada potensi yang ada sebanding dengan 10 aksen, 10 aksen. Demikian seterusnya. Jadi nggak mungkin anak SD kemudian membaca teorinya seorang sarjana S1 atau apa. Itu kalau secara teori umum logik itu kan nggak mungkin. Jadi ada kelas-kelasnya, ada tingkatannya, ada makomnya. Sebagaimana Nabi sampaikan pun, kesadaran itu ada 7 lapis langit. Itu baru kesadarannya. Ada lagi di atasnya lagi. Berarti kan jasmaninya pun ada 7 lapis langit, rohaninya pun ada 7 lapis langit. Itu pun kias. Karena yang namanya menuju tak terhingga berarti kan berupa limit. Limit kan berarti tidak terbatas. Hanya saja dikiaskan dengan hal seperti itu. Karena sulitnya dibahasakan, makanya pada zaman 1400 tahun yang lalu yang masuk akal disampaikan kepada umat di zaman itu adalah bahasa kias atau tersirat. Nah, makna tersuratnya mesti kita gali sendiri dengan Quran Qadim. Artinya kita mesti menembus semua lapisan dimensi itu dengan kesaksian kita sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Salam taklim ma'rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.